Toko baju adalah salah satu jenis usaha yang banyak dijalankan karena pakaian adalah kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, toko baju melakukan banyak transaksi seperti membeli stok baju dari pemasok, menjual baju kepada pelanggan, menerima uang, dan membayar berbagai biaya. Sehingga kalau tidak dicatat dengan baik, pemilik toko bisa kesulitan mengatur keuangan. Akibatnya, usaha bisa mengalami masalah seperti kekurangan uang untuk membeli stok baru atau tidak sadar kalau sebenarnya usaha sedang merugi. Disinilah laporan keuangan menjadi sangat penting. Laporan keuangan berfungsi untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara rapi. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan pada toko baju? Yang kedua, mengapa laporan keuangan penting bagi toko baju? Dan terakhir, bagaimana laporan keuangan membantu pemilik toko dalam mengambil keputusan? Udah. Terus selanjutnya tujuan dari penelitian ini untuk membantu memahami apa itu laporan keuangan pada toko baju dan bagaimana cara kerjanya. Dan diharapkan mengetahui bagaimana pemasukan dan pengeluaran dicatat serta bagaimana laporan keuangan bisa digunakan untuk melihat apakah usaha toko baju sedang untung atau rugi. Selain itu, juga bertujuan agar pemilik atau pengelola toko baju bisa lebih mudah dalam mengatur keuangan dan mengambil keputusan yang tepat untuk usahanya. Selanjutnya yaitu ada buku besar, saldo kas akhir sejumlah 19.600.000 yaitu dari transaksi pada 1 Januari, kas masuk 25 juta, 4 Januari penjualan tunai masuk 12.800.000, 14 Januari pembayaran utang usaha keluar 26.500.000, 14 Januari penjualan tunai bertambah, otomatis kas bertambah 4.800.000, 28 Januari biaya administrasi bank kas keluar 1.500.000. Selanjutnya buku besar persediaan, saldo akhir 24.050.000. Perubahan persediaan berasal dari pembelian kredit 3 Januari dan 5 Januari bertambah 4.049.465.000. Retur pembelian pada 6 Januari berkurang 3.500.000. Penjualan 4 Januari 11, 14, 22, 24 berkurang total 22.800.000. Retur penjualan 30 Januari bertambah 900.000. Selanjutnya persediaan akhir 24.050.000. Buku besar piutang usaha saldo akhir berjumlah 8.200.000. Perubahan piutang berasal dari penjualan kredit 11 Januari sejumlah 6 juta dan 24 Januari 8 juta bertambah 14 juta. Penerimaan pembayaran 22 Januari 4.800.000 otomatis kas berkurang. Retur atau diskon penjualan pada 30 Januari 1 juta otomatis kas berkurang. Selanjutnya ada buku besar utang usaha. Saldo akhir 19.465.000. Perubahan ini berasal dari pembelian kredit 3 Januari berupa 30 juta dan 5 Januari sebesar 19.465.000. Retur pembelian 6 Januari 3.500.000, pembayaran utang 14 Januari sejumlah 26.500.000. Jadi sisa utang berjumlah 19.465.000. Selanjutnya buku besar laporan arus kas dihitung dari transaksi kasnya saja. Kas masuk pertama 25 juta, penjualan tunai 12.800.000, penjualan tunai tambahan berjumlah 5 juta, penerimaan piutang 4.800.000. Total kas masuk yaitu 47.600.000. Kas keluar pembayaran utang usaha 26.500.000, biaya administrasi bank 1.500.000. Total kas keluar yaitu 28 juta. Arus kas bersih, kas masuk dikurangi kas keluar sejumlah 47.600.000 diambil 28 juta sama dengan 19.600.000. Jumlah kas
akhir 19.600.000 berasal dari kombinasi setoran modal pendanaan, penjualan tunai dan penerimaan utang, dikurangi pembayaran utang dan biaya administrasi. Dah. Kesimpulannya yaitu yang pertama, penerapan jurnal umum dan buku besar terbukti mampu merapikan pencatatan transaksi yang sebelumnya tidak teratur menjadi informasi yang sistematis. Berdasarkan hasil analisis Januari 2025, toko baju Cantika berada dalam kondisi yang sehat. Laporan keuangan memberikan gambaran jelas mengenai posisi aset perusahaan, sehingga pemilik dapat memantau saldo kas, piutang, dan persediaan barang secara real time. Kesadaran akan akuntansi dasar sangat krusial bagi UMKM untuk menghindari resiko kerugian yang tidak terdeteksi dan memastikan keberlanjutan usaha. Terima kasih. Selanjutnya saran. Yang pertama, pemilik toko baju Cantika sebaiknya melakukan pencatatan transaksi setiap hari agar tidak ada dokumen atau bukti transaksi yang hilang. Kedua, disarankan untuk memisahkan antara uang pribadi pemilik dengan uang operasional toko guna menghindari kerancuan dalam laporan posisi keuangan. Ketiga, untuk efisiensi jangka panjang, toko dapat mulai mempertimbangkan penggunaan aplikasi akuntansi sederhana atau spreadsheet agar proses posting dari jurnal ke buku besar menjadi otomatis. Dan poin yang terakhir, laporan keuangan yang sudah dibuat sebaiknya dievaluasi setiap bulan sebagai bahan pertimbangan untuk strategi pemasaran atau penambahan stok barang di periode berikutnya.